Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami MKKS SMP Kabupaten Banyumas hari ini akan mengadakan sebuah kegiatan yaitu Seminar Nasional Pendidikan yang bertema Guru Abad 21. Selamat mengikuti kegiatan kami. MKKS SMP? Yes! Ruangan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, upacara pembukaan Seminar Nasional dengan tema Guru Abad 21 dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Habibi asy-syafi'ir raufir rahim. Melaporkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan bahwa kegiatan kita hari ini bernama Seminar Nasional Pendidikan dengan tema Guru Abad 21 dengan subtema menyiapkan kompetensi diri menyongsong revolusi industri 4.0. Yang seperti itu, maka kita guru harus bisa tegak berdiri dan yang lebih penting lagi harus bisa bahagia. Peserta seminar hari ini terdiri dari kepala sekolah SMP negeri dan swasta Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, juga terdiri dari para guru berjumlah 525 orang, Bapak. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Ini beliau tidak perlu kita sanksikan lagi. Ini seminar ini adalah menjadi tepat ketika temanya adalah Guru Abad 21, maka pembicaranya adalah beliau-beliau sekalian. Tentu Bapak Ibu guru sekalian harus dipersiapkan ke arah sana. Oleh karena
Karena itu berbagai pakar telah menyampaikan ada beberapa karakteristik yang harus dihadapi oleh kita selaku pendidik untuk menghadapi abad 21. Sukses untuk MKKS SMP Kabupaten Banyumas, dan mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh MKKS dalam rangka mempersiapkan guru menghadapi abad 2021 akan betul-betul bisa mengantarkan atau bisa membantu Bapak Ibu sekalian selaku pendidik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita berpetualang belajar, sesuatu yang baru itu akan muncul. Ketika kita sudah memulai untuk berpetualang mengajar, maka kita harus siap menghadapi resiko. Satu kalimat yang saya tidak tahu maknanya, tapi yang jelas saya ambil dari Quantum Harry Potter. Silakan dipahami sendiri. Kita akan meramu hari ini bersama dua pakar pendidikan. Saya memang MC dahulu biar terkenal. Sesuai namanya Santik, memang benar-benar Santik dia. Yang kedua, Bapak Munir. Sekilas sebelum beliau tampil kami bacakan CV-nya. Ibu Santi Holandi, lahir di Banjarnegara 10 Oktober 1977. Berapa tahun berarti Pak Budi? 77. Oh, baru 32 tahun loh. Kemudian beliau lulus terakhir pada program Animation di University of South Australia. Doktor umurnya 32 tahun, 10 tahun yang lalu. Berikutnya, sejak beberapa tahun yang lalu, tahunnya nggak tahu, mengajar resmi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian juga program doktoral. Bapak Ibu yang telah S2 di luar negeri, sekarang bertemu dengan Ibu Santi. Yang sambut kali ini kurikulum kita sebanyak 59 halaman. Betul Pak? Saya baca, tapi hanya saya print 8 halaman saja. Bapak kemudian Kotim ini profesinya apa semua? Yang jelas dia akan mengembirakan kita hari ini, akan mengembirakan kita sebagai kepala sekolah dan guru yang setiap hari rutin di sekolah ini. Di sini harus bergembirakan. Pak Munir ini CEO Next Indonesia, kalau Bapak Ibu sering berangkat di sana. Kemudian direktur sekolah model di School of Human Resources, kemudian konsultan pendidikan di berbagai lembaga pendidikan dan sekolah. Kemudian counterpart dengan university. Setiap bulan Pak Munir ini keluar negeri ya. Dan Pak Munir ini setia keluar negeri, istrinya selalu di bawah. Istrinya Pak Munir mana ini? Saya perkenalkan istrinya di bawah. Kemudian manusia 2009, gurunya manusia 2011, orang tuanya manusia 2012, kelasnya manusia 2014. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi seminarnya manusia. Luar biasa. Buku-buku yang dipajang di bagian depan di Gramedia itu pertanda buku besar. Kemudian sehari-hari Pak Munir itu menurut alamatnya kok di Sidoarjo ya, tapi kayaknya tidak pernah di rumah. Luar biasa ini, sulit sekali menemui Pak Munir karena jadwal yang luar biasa di beberapa tempat. Sebab itu kita berbahagia sekali hari ini bisa mendatangkan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini akan kita buat panel. Nanti dua panelis ini
tampil bergiliran. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti silakan Bapak Ibu di sesi tanya jawab mencurahkan segala sesuatunya yang sekiranya itu dapat diatasi di sini. PKG luar biasa kerja. Maka mudah-mudahan dengan event ini nanti akan menjadi tercerahkan dan bergembira menghadapi anak-anak di kelas. Ibu Santi, kita mulai seminar ini dengan tepuk tangan untuk mereka berdua. Baiklah. Sehat? Alhamdulillah. Saya itu paling senang kalau duduk di panggung. Kalau berdiri di panggung itu lebih tinggi dari peserta. Itu saya bisa melihat jilbab yang warna-warni, ya, batiknya warna-warni, mukanya juga berbeda-beda. Jadi menggambarkan seperti itu sejatinya kelas kita. Jadi berwarna-warni, macam-macam. Lalu kemudian ada yang tinggi, gemuk, pendek. Jadi syukuri saja, Bu, itu memang sudah dari sananya begitu. Jangan dijadikan itu sebagai kelemahan. Terima kasih Pak. Terus apalagi biola, musik terserah apa yang bisa dimainkan. Anak saya biolahan pulang les itu dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam baru selesai. Itu berangkatnya jam setengah 7 pagi kan, pulang jam setengah 9 malam. Digaji Bu? Enggak. Domai? Enggak. Ajar, urus administrasi, urus ini, urus itu. Wah, dia bakal seperti guru. Sing gelem ngomong. Prestasi belajar itu yang diakui sebagai sebuah prestasi belajar itu apa? Mas, sekolah sudah nggak boleh pakai ranking. Walaupun kadang-kadang masih suka ditanya-tanya. Lalu ibu menganggap anak yang berprestasi itu seperti apa? Gimana Bu? Pak? Pinter ya deh Pak? Yang berprestasi pinter, baik, rajin, manut, nopo-nopo kurun. Ibunya itu robot mana? Itu robot itu. Kalau ada anak nakal sedikit, anak siapa sih? Nanti jadinya itu jadi bukan gurunya manusia, bukan anaknya siapa. Kenapa dengan bapak saya Bu? Saya tanya, why have been teaching is so famous? Kenapa kita selama ini sangat fokus kepada hal-hal yang sifatnya sangat normatif? Nah, setiap ada lo halaman kok. Selesai keluar negeri, selesai 3 tahun selesai saya keluar negeri, udah nggak ada masalah, dompet disiplin boleh. Itu sebagai pengajar apa Bu? Mana-mana duit kalau IPA, supaya gitu-gitu. Kalau apa tidak dapat, makanya saya ingin sebelum nanti saya diri bola-balik. Buktinya mana kalau saya mau sombong boleh. Saya sudah kemana-mana. Google lagi berapa Google banget Google. Berarti kan mesti itu di Google. Jadi, kalau kita katakan berdua gadget, dimana ini tetap memori itu kalau kita ngajar nih pagi ngajar, maka informasi itu kalau berhasil caranya masuk yang namanya long term memory. Nah, nama kotaknya itu di kampus long term memory, memori jangka panjang. Kalau sudah kita
guru, ngajar ke mau tanya sama ibu, siapa yang mau timer kecepatan ibu ini menjawab? Nah, mic-nya saya kasih ibu ya. Pertanyaannya adalah, siapa nama sahabat ibu itu? Dwi Ekawati. Wih, luar biasa. Dwi Ekawati. Kita kasih aplaus ini. Ini besok memang jaga panggil. Kan kita nggak janjian kan tadi? Loh, kok bisa tuh? Berapa puluh tahun yang lalu? Dwi Ekawati. Pasti mungkin pernah tenggelam bersama. Atau mungkin secara emosional punya ada persahabatan dan lain. Selesai. Itu aja ciri-ciri. Jadi ayo kita kalahkan gadget ini dengan human, kemampuan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang guru, dan percayalah Bapak Ibu yang terhormat, the man behind the machine. Ya, secanggih apapun abad 21, secanggih apapun gadget-gadget yang ada, tapi guru adalah sosok profesi yang tidak pernah akan digantikan oleh apapun dan siapapun. Mungkin pas waktunya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bersama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjam lebih kita bersama dua narasumber dan tak terasa yang kita undang memang benar-benar luar biasa. Tidak salah Mas Yuri. Yang kita undang dari kemarin itu kita akan mencari ahlinya ahli, intinya inti, orang betul. Dan untuk membuktikan itu akan kita buka
sesi tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Fianingsi dari SMP Negeri 2 Sumbing. Pertanyaan ini saya tujukan untuk Bapak Munif Hatip, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti juga Ibu Santi Hawandi untuk menjawab. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur saya berbahagia sekali Pak Zuhri karena akhirnya bertemu dengan Pak Munif. Sampai saya menangis. Betul, karena ketika saya membaca buku beliau, Gurunya Manusia itu, saya galau banget betul. Betul galau Pak. Saya sangat berbahagia tapi juga galau. Galau karena apa? Karena apa yang saya inginkan dengan apa yang harus jalani itu berbeda gitu ya Pak ya, berbeda sekali. Di sana ada tentang quantum teaching, quantum learning, kemudian multiple intelligence, di mana kita harus menghargai setiap kemampuan siswa yang berbeda-beda. Tapi dalam kenyataannya, ketika kita mengajar, maka yang menjadi acuan utama prestasi adalah angka. Hanya angka Pak. Angka. Kemudian yang menjadi dasar peta kekuatan sekolah juga angka, yaitu nilai-nilai UNBK, sehingga anak-anak itu seperti kelelawar yang dipaksa untuk berenang, atau seperti burung yang dipaksa untuk berenang, atau ikan yang harus terbang dan sebagainya. Artinya apa yang mungkin mereka tidak suka tapi mereka harus kuasai, harus kita paksakan untuk dikuasai. Mereka dijejali dengan berbagai materi yang sebenarnya mungkin bukan passion mereka untuk dipelajari. Ada yang hanya suka olahraga tapi harus juga matematikanya pintar dan sebagainya. Nah ini untuk Pak Munif atau Bu Santi, Anda berdua sangat kami harapkan untuk menjadi jembatan bagi kami, karena ini juga tuntutan kurikulum yang harus kita penuhi. Apa sih yang harus kami lakukan agar di satu sisi kita bisa menghargai kekuatan siswa yang berbeda-beda dengan multiple intelligence tadi, tapi di sisi yang lain kita juga bisa memenuhi tuntutan kurikulum. Terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan saya perwakilan dari SMP Negeri 2 Wongon yang tidak sama pertanyaan dan tidak jauh dengan yang pertama. Kami sebetulnya ingin sekali meluapkan apa keinginan kami, yaitu menciptakan siswa yang kreatif. Tapi di satu sisi kami itu mati dengan angka. Terutama mungkin kelas 7, 8, dan kelas 9 di semester 1 kami bisa menciptakan student center. Mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lainnya. Tapi di titik lain, ketika kita masuk dengan kelas 9 namanya, kita dituntut untuk meraih angka dan prestasi. Nah, bagaimanakah mungkin dari Pak Hanif ataupun dari Bu Santi bisa memberikan jalan yang terbaik kepada kami semuanya, biar kami tidak bingung. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo dari SMP 2 Sambaraja. Kami tujukan untuk beliau berdua terkait dengan apa yang disampaikan tadi, menginspirasi kami semuanya bagaimana kita menjadi guru yang bahagia ya, dan juga disenangi oleh siswa. Nah demikian, satu sisi yang juga sudah diungkapkan oleh Bapak tadi, bahwa kita itu memang ada tuntutan administrasi yang memang luar biasa banyaknya. Nah, bagaimana saran Bapak gitu supaya kami itu bisa katakanlah memenuhi tuntutan administrasi gitu ya, tetapi juga bisa menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa gitu. Lah, dikaitkan dengan itu juga selama ini bahwa kita tahu bahwa anak ini memiliki jajar gitu ya, dan itu mayoritas gitu ya, mayoritas. Akan tetapi kebijakan sekolah sekarang ini mungkin di banyak sekolah mungkin ada 1-2 sekolah yang sudah mengizinkan, yaitu di mana sekolah itu melarang siswa membawa gadget ya, karena memang ini ada dampak yang mungkin dijumpai oleh sekolah-sekolah terkait dengan gadget ini. Nah, bagaimana baiknya kami begitu ya, karena bagaimanapun gadget ini kan menjadi salah satu sumber ilmu, di samping juga kondisi gadget banyak yang lain yang mungkin dampak negatifnya banyak. Jadi saran dari Bapak dan Ibu, bagaimana baiknya kita sekolah menyikapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Jadi ini luar biasa yang ada tiga. Kita beri positif ketiga yang pertama, rapi, sekolah itu tidak ada. Kita sebentar ya. Saya menambahkan tadi betul apa yang disampaikan Pak Munif, seringkali kita ketakutan yang tidak beralasan yang disebabkan karena ketidakpahaman kita dalam mengelola suatu kebijakan. Mungkin Bu Santi nanti kita masih bisa berkomunikasi lagi. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian izinkan satu tip lagi, satu kalimat. Saatnya telah tiba. Sekarang Anda mempunyai semua alat yang diperlukan untuk menciptakan konteks belajar optimal di kelas. Mudah-mudahan Anda sudah siap untuk menuntaskan ini. Anda telah menata pentas untuk sebuah simfoni, yaitu simfoni kelas, dan pertunjukan akan segera dimulai. Artinya, marilah kita move on, tidak terbatas pada zona yang menonton. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan lagi, kami menghargai Bapak Ibu semua yang sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa acara seminar hari ini yang diadakan oleh MKKS di SMP di Kabupaten Banyumas ya. Jadi kalau kesan saya ini dan kepala sekolahnya semangat luar biasa. Itu kesan. Dan saya melihat dari wajahnya, dari antusiasnya, saya percaya di Kabupaten Banyumas adalah para manusia tinggal bagaimana ini terus-menerus dilakukan dan dipraktekkan di dalam kelas. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak panitia pertama tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Modif yang berkenan hadir di Banyumas. Ini adalah kalau dibilang sebuah cita-cita, ini adalah sebuah cita-cita yang tercapai. Angan-angan lama yang terpendam dan alhamdulillah. Dan sungguh sangat bahagia hari ini karena memang apa yang kami inginkan insya Allah tercapai. Semoga ini semua bisa menginspirasi teman-teman di sekolah sehingga sekolah kita ke depan menjadi lebih baik, sekolah yang menjadi sekolahnya manusia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat terkesan kepala seksi seminar ini luar biasa karena memberikan pencerahan pada guru-guru yang mudah-mudahan bisa mengubah mindset bagaimana seorang guru harus mengajar yang efektif. Nah, apa-apa yang dipaparkan oleh Pak Munif dan Bapak ini luar biasa dan diharapkan teman-teman yang mengikuti seminar itu nanti bisa mengaplikasikan hasil seminarnya di sekolah masing-masing sehingga mereka bisa melaksanakan tugas secara efektif.